Namanya Galuh. Galuh bekerja sebagai supir pribadi di sebuah rumah seorang pengusaha kaya raya. Galuh adalah seorang duda satu anak yang anaknya kini diurus oleh ibunya karena istrinya telah berpulang saat melahirkannya. Galuh sendiri sebelumnya bekerja menjadi pelatih kursus mengemudi. Galuh dengan berat hati memutuskan untuk berhenti ketika atasannya memecatnya. Itu karena Galuh menolak cinta atasannya yang adalah seorang laki-laki. Uang bisa dicari, tapi ini masalah harga diri. Dan karena Galuh masih membutuhkan uang untuk susu putrinya yang masih kecil, jadi Galuh akan mencari pekerjaan apapun yang penting halal untuk anaknya dan juga ibunya. Galuh mendapat tawaran pekerjaan menjadi supir pribadi dari teman lamanya Mas Karto yang sudah berhenti di tempat kerjanya kursus mengemudi. Mas Karto sendiri juga bekerja sebagai supir pribadi di rumah pengusaha kaya raya itu. Dan saat ini Galuh sendiri sedang berhadapan dengan Pak Ruli, pengusaha kaya raya itu. Jadi sebenarnya kamu bukan nyupirin saya, melainkan menyupirkan Galih, putra saya sematawayang yang malam ini juga kembali dari Jerman dan harus kamu jemput di bandara. Baik Pak, saya bersedia. Di samping itu, kamu juga harus ikut dan tinggal bersama dia. Juga selalu mengantarkan dia kemanapun dia pergi. Jangan biarkan dia sendiri, itu karena dia sering mabok. Kamu juga tidak hanya bertugas sebagai supir, tapi saya harap kamu juga harus mengawasinya setiap saat. Karena saya kurang suka dengan pergaulannya. Siap Pak, saya bersedia. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu tentang Galih. Saya nggak yakin nanti kamu bisa betah atau tidak. Karena jika sebelumnya belum ada yang kuat menjadi supir pribadi Galih. Terlebih, kamu cukup ganteng. Itu karena putra saya adalah seorang gay. Seketika Galuh terperangah. Itu karena Galuh sempat trauma dengan pekerjaan yang sebelumnya yang membuat Galuh memutuskan berhenti. Dan sekarang Galuh menemui hal yang seperti ini. Galuh sempat diam bingung. Galuh dilema antara menerima atau menolak, meneruskan atau melanjutkan pekerjaan ini. Jika Galuh menolak, sayang sekali gaji yang ia dapat lebih besar 3 kali lipat dari gaji sebelumnya. Tapi jika ia menerima, Galuh takut jika terjadi sesuatu padanya. Lagi-lagi Galuh teringat Nanda, putri kecilnya yang masih butuh susu dan pampers. Ya, Galuh harus mengecilkan egonya. Galuh dengan berat hati harus tetap menerima pekerjaan ini. Ya, Galuh mantap. Semoga Galuh berharap putra Pak Ruli itu ramah dan bersikap baik-baik saja kepadanya. Bagaimana, Nak Galuh? Oh, iya Pak. Saya bersedia. Bagus. Ini uang rokok buat Nak Galuh. Gajian nanti setiap akhir bulan, sama seperti Pak Karto. Tapi kalau Nak Galuh butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan sama Bapak. Baik Pak, makasih banyak. Kalau begitu, silakan bersiap. Sebentar lagi jemput anak saya. Baik Pak, saya pamit dulu. Mau ambil kunci mobil dulu sama Mas Karto. Silakan Nak Galuh. Ya, Galuh pun keluar ruangan Pak Ruli dan menemui Mas Karto di luar rumah. Di bandara sendiri, malam ini Galih baru saja landing. Dan begitu ia keluar dari pintu kedatangan internasional, Galih mencoba menghubungi Mas Karto. Dan Mas Karto sudah mengirimkan nomor Galuh pada Galih. Dan juga memberitahukan jika Galuh sudah standby di bandara. Galuh juga sudah mengetahui foto Galih dari Mas Karto. Galih pun langsung menghubungi Galuh, sembari menoleh ke sekitar mencari supir pribadi baru yang menjemputnya. Halo, Mas Galuh? Iya Mas, Mas Galih ya? Mas di mana? Saya lihat Mas Galih. Seketika Galih langsung melihat Galuh yang saat ini sedang melambaikan tangan dan menghampirinya. Galih seketika terpana melihat supir pribadinya yang baru ini. Galuh benar-benar tampan di mata Galih. Ya, meski Galuh tampan, namun Galih tak sembarangan menggoda supir pribadinya itu. Apalagi Galih bisa merasakan jika Galuh straight. Galih juga belum mengenal Galuh lebih dekat. Entah dia masih single atau sudah beristri. Galuh juga masih trauma akibat putus cinta dari kekasihnya di Jerman. Setelah apa yang sudah ia lakukan dan ia korbankan selama ini sampai merubah sesuatu yang ada pada dirinya. Namun semua sia-sia. Galih sudah rela. Galih juga masih bingung jika Gala, mantannya yang dulu, minta balikan lagi.
Mas Galih? Oh, iya Mas. Mari, silakan. Ya, ya, keduanya pun akhirnya masuk mobil dan mobil pun jalan. Galuh terlihat gugup, tapi jika dilihat-lihat, kesan awal bertemu dengan majikan barunya itu sangat ramah dan hangat. Tidak terlihat ada kejanggalan dan mencurigakan dari sikap majikan barunya itu padanya. Galuh juga heran, mengapa pria muda dan tampan seperti dia menyukai laki-laki. Padahal pasti banyak gadis-gadis yang mau dengannya. Sungguh aneh. Ah, sudahlah. Galuh berharap jika majikannya ini lebih baik dari majikan yang sebelumnya. Tapi jika dia berbuat macam-macam, ini sudah resiko yang harus ia terima. Mas Galuh? Ya Mas. Jangan panggil Mas, panggil aja Galih. Sepertinya Mas lebih tua dari gue. Oh, iya Galih. Saya sudah kepala 3. Sudah menikah. Istri saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu saat sedang melahirkan putri saya. Oh, sorry Mas. Gak apa-apa, sudah takdir. Halo, bro. Gimana? Baru ini balik dari bandara. Ya udah, lo ke rumah pulang gawe, oke? Ke rumah gue sendiri ya. Jangan ke rumah bokap, oke? Mas, anterin mampir ke rumah papa dulu ya sebentar. Baru habis itu ke rumah gue sendiri. Siap Mas. Iya Lih. Galih. Ucap Galuh entah kenapa tiba-tiba saja merasa gugup pada Galih. Santai saja Mas sama gue. Ucap Galih mencoba membuat supir barunya itu nyaman. Oh, iya Lih. Baru kali ini ada yang manggil gue Lih. Lucu juga. Biasanya dipanggil apa sama temen-temennya? Biasanya nyokap, bokap, atau temen sih selalu panggil Gal. Oh, ya sudah, saya panggil Gal. No, panggil aja sesuka Mas. Gue suka aja dengernya, seperti nemuin hal yang baru dan terdengar unik. Oh, ya sudah, saya panggil Lih aja ya. Soalnya biasanya kalau di keluarga atau lingkungan saya, biasa yang disebut itu kalau nggak semuanya, ya akhirannya. Iya Mas. Ucap Galih tersenyum, dan Galuh yang tak sengaja melihat dari kaca spion di atas kepala itu membuat ia terpana. Lagi-lagi ia bingung, lelaki setampan dia menyukai sesama lelaki juga. Sangat amat disayangkan. Ya, keduanya pun sama-sama diam. Galuh sesekali diam-diam memperhatikan Galih yang menatap jalan. Kelihatannya Galih anak yang baik dan sopan. Tak lama kemudian, keduanya sampai juga di rumah Pak Ruli. Mas Galuh pun langsung buru-buru membukakan pintu mobil untuk Galih, dan Galih pun tersenyum. Makasih, ucap Galih dan dibalas anggukan dan senyuman oleh Galuh. Lalu Galih langsung berjalan masuk dan menyapa satpam dan orang rumahan, juga Mas Karto yang baru saja keluar dari rumah. Selamat datang bos. Hah, thanks Mas. Bokap ada? Ada semua, lengkap. Hah, ya sudah. Oh ya, ajak Mas Galuh ngopi dulu Mas. Siap. Ya, Mas Karto pun menghampiri Galuh yang memarkirkan mobil. Loh, ngopi dulu. Ya Mas. Gimana kesan pertama dengan Mas Galih? Kamu takut? Oh, enggak sih Mas. Orangnya ramah. Enggak macam-macam sih. Ya sebenarnya memang ramah, baik. Tapi enggak tahu ke depannya kamu betah apa enggak. Soalnya supir-supir sebelumnya sehari ketemu Mas Galih besoknya berhenti. Kenapa sih Mas? Apa Mas Galih kurang ajar pada supir-supir dulu? Kurang ajar sih enggak. Cuma enggak tahan sama pergaulannya aja. Pergaulan gimana? Ke klub malam, terus suka mabok. Kadang-kadang supir-supir itu ikut berantem pas jagain dia kalau ada masalah. Kadang suka dimarahin cowoknya yang dulu. Dibawa sama dia. Kata bapak gak boleh, harus ikut dan diantar supir kemana-mana. Tapi tetap aja kecolongan. Karena tugas kita sebagai supir gak cuma sekedar antar jemput, tapi juga membantu dan bisa menjaga keamanan bos. Supir merangkul bodyguard. Makanya aku saranin pekerjaan ini ke kamu. Dulu kan kamu sebelum kerja di kursus mengemudi, kamu pernah jadi security. Pernah nangkep copet, badanmu gede, gagah. Jadi makanya aku percaya sama kamu buat jaga Mas Galih. Oh, iya Mas. Tenang aja. Saya udah janji sama Pak Ruli kalau saya akan menjaga Galih sepenuh hati semampu saya. Bagus. Di ruangan Pak Ruli sendiri, setelah bercengkrama bersama mamanya, Galih kini sedang bersama di ruangan papanya dan mengobrol empat mata. Pah, supir kali ini cakep banget Pah. Sepertinya Galih jatuh cinta sama dia. Kamu jangan macam-macam. Papa mencarikan supir
bukan mencarikan jodoh untuk kamu. Papa gak suka kamu kurang ajar sama dia. Papa juga suruh dia buat mengawasimu. Jangan sampai kamu berteman sama teman-temanmu yang dulu. Tapi Pak, stop dugem, stop mabuk-mabukan. Kurangi hal-hal yang tidak penting yang bisa merusak tubuhmu. Jalani hidup sehat, olahraga. Kamu pewaris utama perusahaan Papa. Mulai sekarang kamu harus bantu Papa pegang perusahaan. Mengerti? Mengerti Pak? Ya sudah, pulanglah. Ya, Galih pun menghampiri Galuh yang sedang ngopi dan ngobrol bersama Satom dan Mas Karto di pos. Mas Galuh, sudah. Oh iya, Mas Karto, aku tak nganter dulu ya. Ya, bajumu udah. Udah Mas. Ya, Galuh pun membukakan pintu mobil untuk Galih dan Galih pun masuk. Mobil pun jalan. Mas Galuh, ya. Mas tinggal sama gue ya mulai malam ini. Tapi Mas bisa pulang kok setiap harinya ketika lagi gak nganter. Oh siap Lih. Di rumah ada asisten rumah tangga namanya Pak Slamet. Nanti kalau misalkan lagi butuh apa-apa panggil saja dia Mas. Siap Lih. Ya tak lama kemudian mobil pun sampai. Dan baru saja sampai sudah ada mobil yang berhenti di depan gerbang. Seketika cowok tampan keluar dari mobil dan menghampiri mobil Galih. Galah, teriak Galih terlihat syok. Siapa Lih? Tanya Galuh. Namun belum saja menjawab, Galah mengetuk kaca mobil Galih dengan kasar. Tok tok tok. Lih, keluar. Galih pun keluar dan Galah menarik paksa Galih secara kasar yang membuat Galih tak suka dan berusaha melawan. Galuh yang merasa cemas dan panik, apalagi saat Galah hendak memasukkan Galih ke mobilnya. Galuh pun langsung bereaksi, menghampiri keduanya dan... Woi, lo siapa? Mas Galuh, jangan. Kurang ajar. Galuh dapat menangkis dan membalas Galah dan balik melawan hingga membuat Galah terjatuh. Supir aja belagu lo ya. Awas saja lo, lihat pembalasan gue, ucap Galah lalu pergi. Galih, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mas. Lain kali, jangan ikut campur urusan gue. Apalagi, ini urusan pribadi gue, ucap Galih kesal dan meninggalkan Galuh masuk ke rumah. Galuh pun kembali ke mobil dan memasukkannya ke garasi. Dan tak lama kemudian terlihat bapak-bapak yang menyambut Galih dan lalu kemudian ia mendekati dan menyapa Galuh. Ini pasti Mas Galuh ya? Iya Pak, mari silakan saya antar ke kamar Mas Galuh. Oh iya, makasih Pak. Dan baru saja masuk, sebuah mobil tiba-tiba saja datang. Seorang cowok tampan langsung keluar dari mobil tanpa panik dan menghampiri keduanya. Mas Gilang. Oh iya, kenalin ini supir baru Mas Galih. Galuh. Gilang. Apa tadi Pak Galah kesini Pak? Soalnya barusan gue salipan sama mobilnya. Gak tahu Mas. Dia udah pergi. Barusan saya usir karena dia kurang ajar sama Galih. Syukurlah. Thanks. Sekarang Galih di mana? Ada Mas, ucap Pak Slamet yang membuat Gilang seketika berlari masuk ke dalam rumah. Pak, Galah itu siapa? Oh, mantan cowoknya yang toksik yang masih aja hubungin Mas Galih meskipun Mas Galih udah mutusin dan tinggal di Jerman setahun ini. Maaf, apa Mas Galuh tahu kalau Mas Galih itu suka sama... Saya sudah tahu Pak. Oh, syukurlah. Dan untung aja barusan ada Mas Galuh. Soalnya Mas Galah itu orangnya temperamen, kasar. Dan Mas Galih meskipun suka sama laki-laki, tapi orangnya gak enakan, diem aja. Dan nurut aja kalau ketemu dia. Sampai Mas Gilang sahabatnya kesel. Kalau tadi ada Mas Gilang, pasti Mas Gilang yang hajar. Mari Mas, sebelah sana. Iya Pak. Ya, Pak Slamet pun mengantar Galuh ke kamarnya. Dan tak lama kemudian sampai. Nah, ini kamarnya Mas. Makasih Pak. Saya siapin makan malam dulu biar nanti makan bersama. Iya Pak. Di kamar Galih sendiri, Gilang sangat senang karena Galih sudah kembali dari Jerman. Emang bener-bener sih Galah. Berapa kali gue bilang jangan mau kalau dia ngajak balikan. Lo gak inget kemarin-kemarin? Dia cuma mau manfaatin lo. Dia cuma mau ngeruk duit lo doang buat have fun sama ceweknya. Ya gak apa-apa. Anggap aja gue bayar dia buat muasin gue. Lo gila, sejak dari Jerman lo malah kayak gini.
Habisnya gue udah gak percaya lagi di dunia ini gak ada yang tulus. Apalagi pacaran sesama gay. Semua hanya enaknya doang. Bahkan sampai gue udah... Oh iya, mana? Coba gue lihat. Ih, gak mau. Mau ngapain lo lihat? Enak aja. Gue penasaran gimana bentuknya sekarang. Gak usah. Yang bisa lihat hanya cowok gue. Ya udah, lo pacaran aja sama gue aja, napa sih? Lo kan tahu gue tulus sama lo. Justru karena lo tulus, gue gak mau kehilangan lo. Gue mau lo jadi sahabat gue aja. Ribet lo. Bilang aja lo gak suka sama gue karena punya gue kecil. Jujur amat lo. Lo sendiri ya yang bilang. Iya, gue sadar diri. Lo tuh sebenarnya cakep. Body lo six pack. Lengan lo, tangan lo, keker semua berotot. Tapi anunya kecil. Coba lihat, udah setahun gue gak lihat. Masih kecil gak? Set. Sembarangan. Jangan pegang-pegang. Jangan lihat. Lo sendiri aja gak mau dilihat. Tok tok tok. Mas Gali, makan malam sudah siap. Oh iya Pak Slamet, bentar. Sekalian kasih tahu Mas Galuh ya, biar ikut makan bareng. Siap Mas. HP Gilang berbunyi. Iya Mas, oke, gue kesana. Kenapa Lang? Gue ada janji sama manajer spa. Besok dia mau nyuplai mawar dari kebun gue buat produksi sabun, minyak wangi, dan masih banyak lainnya. Oh gitu. Lo gak jadi nginep sini? Kan ada supir baru lo tuh, cakep juga. Ngawur kamu, dia straight tahu, duda. Straight, mau duda, mau berondong, uang yang berbicara bro. Iya sih, gue takut bokap udah ngewanti-wanti gue supaya gak macem-macem sama Mas Galuh. Serah lo dah, intinya jangan sampai gue tahu lo jalan sama si Gala itu ya. Gak janji, ih nyebelin lo. Besok gue main ke kebun mawar lo ya, gue mau refreshing. Sebelum minggu depan gue udah mulai pegang perusahaan bokap. Oke, besok pagi gue tunggu. Hati-hati. Di kamar Galuh sendiri, Galuh baru saja selesai mandi. Dan ketika ia baru selesai memakai baju, suara pintu kamarnya terketuk. Tok tok tok, cekrek. Oh, Mas Gilang, ada apa Mas? Sorry Mas, ganggu bentar. Cuma mau pesan aja sama Mas Galuh. Tolong jagain bener-bener temen gue ya. Dia emang cowok, bodinya emang gede, tapi nyalinya kecil. Intinya awasin dia terus, karena gue gak selalu ada di samping dia. Jadi gue percaya Mas bisa jaga dia. Saya mengerti Mas. Bagus. Oh iya Mas, apa saya boleh minta nomor Mas Gilang? Kalau ada apa-apa biar bisa hubungin Mas. Oh iya, gue juga mau minta nomor Mas, tadi lupa. Mana Mas? Ini Mas, nomor saya. Thanks ya, jangan lupa hubungin gue kalau ada apa-apa. Siap Mas. Ya, Gilang pun langsung meninggalkan Galuh. Dan tak lama kemudian Pak Slamet menghampiri Galuh. Mas, ayo, makanan udah siap. Tadi kata Mas Gali suruh makan bareng-bareng. Oh iya Pak. Mas, kalau boleh tahu, tadi Mas Gilang ngomong apa sama Mas Galuh? Oh, cuma disuruh jagain Gali Mas. Dan saya sudah paham itu. Ya, sebenarnya bukannya kenapa. Mas Gali itu hanya salah pergaulan saja. Mas Gali yang gak enakan itu seringkali dimanfaatin sama teman-temannya, terutama ya mantannya. Saya juga gak suka sama dia, sombong dan suka semena-mena. Banyak sekali supir yang bermasalah sama dia dan akhirnya sampai berhenti menyerah karena dimarahi sama dia. Karena dulu selalu risih, tiap pacaran diantar supir dan sering dibuntuti supir kemana aja kalau jalan. Udah kayak anak kecil diawasi terus. Makanya Mas Galang gak suka dan ngancem sampai supir-supir gak betah. Pak Ruli sudah berpesan sama saya Pak. Beliau juga tidak mengizinkan Gali untuk menyetir sendiri. Sepertinya baru kali ini saya bekerja menjadi supir pribadi sekaligus bodyguard dengan majikan yang spesial. Selain gay, tapi juga anak konglomerat yang butuh pengawasan ekstra ketat. Saya juga awalnya kaget, tapi saya lama-lama udah biasa. Lagi pula Mas Gali baik seperti orang normal kayak biasa. Bedanya dia cuma suka sama laki-laki saja. Iya Pak. Pak Slamet? Oh iya Mas. Ayo kita ke meja makan, si bos sudah turun. Iya Pak. Di meja makan sendiri sudah ada Gali yang duduk di sana. Pak Slamet seperti biasa mengambilkan nasi untuk Gali karena sudah kebiasaan.
Galih menganggap Pak Slamet seperti keluarganya sendiri. Galih bingung melihat Galuh yang sedari tadi tak kunjung duduk dan hanya berdiri saja. "Mas, kenapa berdiri saja? Duduk? Duduk di sini?" "Ya iya, masa duduk di luar? Tapi santai saja. Di rumah ini beda sama di rumah bokap. Di sini mau asisten rumah tangga, mau supir, semua harus nemenin saya pas makan. Karena saya paling gak suka dan gak bisa makan sendirian. Duduklah." "Oh iya Lih, makasih. Mau saya ambilin nasinya sekalian Mas Galuh?" "Oh gak usah Pak, biar saya sendiri." HP Pak Slamet berbunyi. "Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Hah? Ya ampun, iya. Ada apa Pak Slamet?" Anu Mas, apa saya boleh izin pulang kampung bentar?" "Ada apa Pak?" "Adik saya kecelakaan masuk rumah sakit." "Astaga, ya sudah pulanglah. Nanti saya transfer ya buat bantu biaya rumah sakit." "Makasih Mas." Ya, Pak Slamet pun akhirnya meninggalkan Galuh dan Galih makan malam berdua. Galuh sempat terdiam dan tak berani menatap Galih. Apalagi saat mengingat kejadian tadi saat Galih marah padanya. Galuh pun yang tak enak itu mencoba meminta maaf. Lih, saya minta maaf. Saya gak bermaksud ikut campur urusan kamu. Tapi saya hanya menjalankan tugas dari Bapak. Gue tahu, tapi jangan berlebihan. Dan jangan mengganggu privasi." "Iya Lih," ucap Galuh merunduk tak enak. Dan ekspresi Galuh itu membuat Galih jadi merasa kasihan. Dan untuk mencairkan suasana, Galih mencoba mengalihkannya dengan menyendokkan cumi. Dan tiba-tiba saja menaruhkan cumi itu di atas piring Galuh yang membuat Galuh seketika menatap Galih melongo. "Cobain Mas, cumi pedas kesukaan gue. Gue selalu minta dimasakin itu sama Pak Slamet," ucap Galih yang membuat Galuh seketika tersenyum. "Oh iya, makasih. Saya jadi teringat almarhum istri saya. Dia juga suka sekali sama cumi, apalagi cumi buatan ibu saya. Ibu saya suka memasakkan cumi untuk istri saya. Ibu sudah menganggap istri saya tidak seperti menantu, tapi seperti anaknya sendiri. Mereka sangat dekat. Maaf, saya jadi curhat." "Oh, gak apa-apa Mas. Sorry, gue jadi gak enak karena ngingetin Mas." "Gak apa-apa kok, saya sudah ikhlas. Lalu, apa Mas gak ada niat mencari ibu sambung untuk putri Mas?" "Saya belum ada kepikiran ke sana. Bukan munafik. Banyak sekali perempuan yang mencoba dekat. Yang cantik banyak. Tapi belum ada yang seperti mamanya Nanda yang membuat saya jatuh cinta." "Jadi namanya Nanda? Boleh kapan-kapan gue main ke rumah Mas?" "Tentu saja. Nanti saya akan suruh ibu saya masakin cumi yang enak." "Terima kasih Mas." "Sama-sama." Entah kenapa, melihat Galih tersenyum padanya, jantung Galuh tiba-tiba saja berdetak. Aneh, ini tidak biasa. Jujur, andai Galuh wanita, mungkin ia bisa terpesona. Tapi Galih adalah laki-laki. Bagaimana Galuh bisa kepincut dengan senyumannya? Padahal, jelas-jelas dia trauma dengan kejadian di pekerjaannya yang dulu. Tapi begitu melihat senyum Galih, tidak. Ini bukan apa-apa. Ini hanya sebuah kekaguman. Dan ini masih wajar. Apa salah jika mengagumi sesama lelaki? Galuh rasa tidak ada yang salah. Karena dengan kagum itu dapat menjadi motivasi atau contoh kita agar kita bisa menjadi sepertinya dan bisa lebih baik lagi. Bukan dicontoh penyimpangannya, tapi contoh sikap ramahnya, cara dia bicara, penampilannya, ketampanannya, dan juga kesuksesannya. "Mas, halo? Oh, maaf. Ada apa Mas? Kok ngelamun?" "Oh, gak apa-apa Lih. Saya hanya kepikiran sesuatu." "Masih kepikiran almarhum?" "Oh, bukan. Terus? Mas, kalau Mas butuh sesuatu atau uang, tinggal bilang aja sama gue. Jangan sungkan-sungkan." "Iya Lih, makasih. Saya belum pernah sedekat ini sama majikan. Dan saya pikir tidak semua majikan memperlakukan bawahannya seperti ini. Gue gak suka terlalu formal. Gue orangnya nyantai, tapi serius. Yang penting lakukan sesuai tugas dan pekerjaan." "Siap." HP Galih berbunyi. Salah satu temannya menelponnya. "Weh, Jun, gimana?" "Oh ya? Wih, seru tuh. Kenapa reuni dadakan? Untung aja gue baru balik." "Oke Jun, jemput gue ya sekarang juga." "Ada apa Lih?"
Mas, gue mau keluar habis ini. Tapi Mas gak perlu nganter, soalnya teman gue udah jemput. Tapi Lih, apapun dan kemanapun kamu, saya harus yang nganter kamu. Mas emang supir gue, tapi tugas Mas hanya nganter kalau gue perintah. Saya gak peduli. Dih, Mas kenapa sih? Gue nyantai sama Mas ya, tapi bukan berarti Mas ngelunjak. Mas berani melawan gue. Gue majikan lo. Lo gak takut gue pecat? Yang berhak mencat saya, Pak Ruli. Saya bekerja untuk Pak Ruli, dan saya hanya menuruti perintah Pak Ruli. Maaf. Wajah Gali yang tadinya ramah itu berubah 180 derajat, jadi kesal pada Galuh. Galuh tak kuasa menatap mata Gali dan memilih merundukkan kepala. Tintin, suara klakson mobil dari luar terdengar. Gali tiba-tiba saja berlari secepat kilat meninggalkan Galuh. Kemudian Galuh pun menghentikan makannya dan mengejar Gali. Namun Gali keburu dibawa kabur oleh temannya. Gali! Tanpa pikir panjang, Galuh langsung naik mobil dan mengejar Gali. Galuh terus mengikutinya dari belakang. Namun sepertinya Gali tahu jika Galuh mengikutinya. Itu karena Galuh merasa mobil yang membawa Gali melaju kencang dan terkesan kejar-kejaran. Galuh tak menyerah dan terus mengejar. Namun saat tepat di pertigaan lampu merah, Galuh kehilangan mobil yang membawa Gali. Galuh panik. Di sebuah restoran. Ya, di restoran sendiri, Gilang masih meeting sekaligus dinner bersama klien. Dan di sela-sela ngobrol, HP Gilang berbunyi. Galuh menelponnya. Sebentar Mas, saya angkat telepon sebentar. Oh, silakan. Ya, Gilang pun beranjak dari tempat duduknya dan mengangkat telepon dari Galuh. Ya Mas Galuh, gimana? Apa? Ya meskipun yang bawa dia bukan Gala, tapi tetap aja gue khawatir. Emang dia sama siapa? Jun itu juga satu circle dengan Gala. Hah? Mas kecolongan? Waduh, gue gak bisa lagi. Ada meeting. Oke. Mas tenang, gue cari tahu dulu keberadaan Gali. Oke Mas? Di pinggir jalan. Ya, Galuh sedari tadi panik. Sudah lebih dari 1,5 jam Galuh diam di pinggir jalan dan merasa cemas. Apalagi waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Galuh bingung di mana harus mencari Gali. Entah kenapa Galuh merasakan cemas yang luar biasa seperti mencemaskan pujaan hati saja. Rasanya apa yang ia rasakan kali ini sangat berbeda. Apa yang ia rasakan semacam bukan hanya sekedar tanggung jawab antara supir dan majikan, melainkan lebih dari sekedar itu. Entah apa itu, yang jelas Galuh tak mau menebak-nebak perasaannya. Galuh berkali-kali mencoba menghubungi Gali, namun Gali tak mau mengangkatnya. HP Galuh berbunyi, tanda pesan masuk. Gilang menunjukkan di mana keberadaan Gali, dan Galuh pun melajukan mobilnya. Mobil Galuh melaju kencang, dan laju mobil Galuh tak lama kemudian sampai di sebuah klub malam. Apa yang dicemaskan Pak Ruli tentang putranya memang benar adanya. Gali memang suka dugem dan party. Galuh pun masuk, lalu mencoba mencari Gali, hingga kemudian matanya menangkap Gala yang hendak membawa Gali keluar dalam keadaan sempoyongan tak sadarkan diri, dengan baju yang basah semua, ditambah Gali terlihat mual dan seperti mau muntah-muntah. Gala bersama teman-teman yang lain keluar, dan begitu Gala dan teman-temannya hendak memasukkan Gali ke mobilnya, "Tunggu, lo lagi? Supir belagu lo, gue kasih pelajaran lo." Ya, keduanya berantem berebut Gali, sampai semua panik dan beberapa pengunjung dibantu staf keamanan akhirnya melerai keduanya. Set. "Jangan coba-coba, kamu deketin Gali lagi." "Lo pikir lo siapa, ha?" "Aku cowoknya." Set. Galuh pun membawa Gali masuk ke mobilnya. Gali terus-terusan meracau, dan Galuh mencoba mengabaikannya. Galuh juga masih kepikiran ucapannya tadi, yang entah kenapa sengaja berucap mengakui majikannya itu adalah cowoknya. Ah, sudahlah, siapa tahu saja dengan pengakuannya yang ngasal itu membuat Gala tak lagi berani mendekati Gali lagi. Tak lama kemudian, keduanya sampai rumah. Galuh langsung membopong Gali, membawanya ke kamarnya. Galuh pun lega, dan karena melihat baju dan celana Gali yang basah dan takut majikannya itu masuk angin, Galuh pun mau tak mau berniat melepas pakaian Gali. Namun sebelum itu ia mencari baju dan celana di lemari pakaian Gali. Dan setelah menemukan baju dan celana yang dikira pas untuk Gali, Galuh pun mencoba membuka pakaian Gali. Entah kenapa, baru saja membuka satu kancing kemeja Gali, jantung Galuh sudah deg-degan. Tubuh Galuh seperti kesemutan, dan begitu kancing itu terbuka dengan sempurna,
Tubuh Galih benar-benar bagus. Pahatan otot-otot perutnya tercetak dengan jelas. Aroma parfum bercampur keringat Galih sungguh sangat memanjakan penciumannya. Dan entah kenapa, Galuh suka sekali aroma tubuh Galih. Ini sungguh aneh. Gimana Galuh bisa interest pada aroma lelaki? Galuh mencoba untuk mengabaikannya. Galuh lalu mencoba membuka resleting celana Galih. Dan begitu resleting itu terbuka, Galuh melihat suatu keanehan. Seperti ada yang lain. Mengapa sidi Galih terlihat rata? Galuh yang penasaran itu membuka celana panjang Galih. Dan setelah Galuh berhasil membuka celana Galih, mata Galuh lagi-lagi terfokus pada milik Galih. Galuh yang penasaran itu dan merasa Galih sedang tak sadarkan diri, Galuh mencoba memberanikan diri untuk menyentuhnya. Set, Galuh semakin terkejut ketika jarinya menyentuh sesuatu yang aneh. Merasa belum puas dan masih bertanya-tanya, Galuh pun pelan-pelan menurunkan sidi Galuh. Dan begitu kedua tangan Galuh berhasil menurunkan sidi Galih, Galuh terkejut ketika melihat alat vital perempuan di depan matanya. Ya, bagaimana Galih yang seorang laki-laki dan terlihat cukup manly namun memiliki misfi. Galuh seketika menelan ludah, jakunnya naik turun. Misfi Galih yang terlihat tembam dihiasi bulu-bulu halus itu jujur sangat menggoda birahinya yang sudah lama ditinggal istri. Dan ada satu hal yang membuat Galuh salfok, yaitu biji kacang atau klitoris yang sedikit lebih besar dan berbentuk palkon laki-laki yang terlihat menyembul dan mengintip di balik jepitan bibir Misfi Galih. Dan itu membuat darahnya terasa berdesir hebat. Begitu indah dan terlihat sangat menggairahkan. Ini pemandangan yang tak biasa dan tak dapat dipercaya. Galuh jadi bertanya-tanya, majikannya ini pria atau wanita? Galuh mencoba menahan diri. Semakin menatap Misfi milik Galih, tubuhnya berkeringat dingin. Galuh perlahan-lahan memakaikan celana Galih. Dan begitu beres, Galuh buru-buru keluar kamar Galih dan menutup pintu. Ya, Galuh sempat terdiam di depan pintu, sembari mengelus dada dan bernafas besar. Ini adalah pengalaman bekerja pertamanya yang cukup aneh. Namun jujur ini juga cukup menakjubkan. Gawat, Galuh merasakan sidinya sesak. Sesuatu di bawah sana mengeras. HP Galuh berbunyi. Gilang mengecatnya. Dan Galuh pun membalas juga sekaligus bertanya pada Gilang. Seketika Galuh syok saat Gilang beritahu jika majikan tampannya itu baru saja operasi kelamin di Jerman demi mantan bulenya. Namun sayang, Galih putus dan sempat stres dan akhirnya memutuskan kembali ke Indo. Pagi hari kemudian, pagi ini di kamar Galih terkejut ketika bangun-bangun dia sudah memakai kaos dan celana pendek. Kepalanya pusing. Galih baru ingat jika semalam ia sempat bertemu Gala di klub, lalu tak ingat kejadian semalam. Apa Gala membawanya pulang? Gala, teriak Galih mencoba memanggil Gala, tapi ternyata Gala tak ada. HP Galih berbunyi. Gilang menelponnya. Udah bangun tuan muda? Bro, semalam lo mabok. Hampir dibawa Gala. Untung aja ada Mas Galuh gercep. Dibawa pulang dah lo. Dan apa itu artinya? Ya iyalah. Doi sempet nanya sama gue. Ya udah gue kasih tahu aja. Kenapa sih? Santai aja kali. Lo jadi nggak ke kebun mawar? Tut. Seketika Galih langsung menutup panggilan teleponnya. Lalu mendengar aktivitas dari halaman rumah dan melihat Mas Galuh dari balkon lantai 2. Ternyata Mas Galuh sedang mencuci mobil. Dek. Galih menatap tubuh kekar Mas Galuh yang telanjang dada itu. Kulit sawo matang ditambah bodi yang six pack membuat Galih tertegun pada supir barunya itu. Bahkan jujur, bodi Mas Galuh gak kalah keren dari Gala. Sampai dia lupa jika semalam Galih sempat bersih tegang pada Mas Galuh. HP Galih berbunyi. Gala mengirimkan pesan. Galih syok dan tak percaya. Gimana mungkin Mas Galuh mengaku-ngaku sebagai pacarnya? Galih tak menjawab pesan Gala. Galih seketika langsung turun, menghampiri Mas Galuh yang kini baru selesai mencuci mobil dan sedang mengelapnya. Mas, Galih, pagi, sapa Galuh sedikit gugup. Pagi, Mas, gue mau ngomong. Oh iya Lih, kebetulan saya baru saja masakin kamu untuk sarapan. Kata Pak Slamet, kamu biasa sarapan pagi. Kebetulan saya bisa masak, jadi saya masak cumi kecap. Makasih. Kalau gitu,
temani gue makan. Ah, baiklah. Ya, keduanya pun kini ada di meja makan bersama. Galuh dengan telaten mengambilkan nasi dan menyajikannya untuk Gali. Dan keduanya sarapan bersama. Setelah ini, anterin gue ke kebun mawarnya Gilang. Siap. Mas. Ya. Mas. Semalam gantiin pakaian gue ya? Iya. Oh. Maaf, saya bukan mau lancang. Soalnya baju dan celanamu basah semua. Biar gak masuk angin. Ucap Galuh merunduk. Iya mas, makasih. Dan apa itu artinya mas lihat? Lihat? Iya. Lihat punya gue. Iya Lih. Maaf. Ucap Galuh merunduk. Lagi-lagi Galuh teringat bentuknya. Apalagi bentuk klitoris yang bentuknya masih falcon itu. It's okay. Lo udah tahu kan majikan lo seperti apa? Iya, itu bukan urusan saya. Meski saya sempat kaget pas dikasih tahu Mas Gilang. Ya begitulah. Nyesel juga percuma. Gak akan balikin ke semula. Gue juga bingung. Setelah ini, apa ada cowok yang mau sama gue yang gak jelas ini? Apa ada seseorang yang mau dengan orang berkelamin aneh kayak gue? Dan kalaupun ada, mungkin mereka hanya penasaran saja. Pengen ngerasain gue, pengen duit gue aja. Tapi gak apa-apa sih, toh gue juga bisa beli mereka. Sama-sama mutualan lah. Galuh hanya tersenyum diam. Enak mas cuminya. Syukurlah, kapan-kapan cobain masakan ibu saya. Iya mas. Sorry ya kalau gue semalam marah-marah. Oh, gak apa-apa mas. Mas benar kok, saya hanya menjalankan tugas. Tapi ada satu hal yang gue mau tanya sama mas. Apa itu Lih? Kenapa mas semalam ngaku cowok gue di depan Galah? Mas, minum dulu. Oh iya, itu sengaja saya lakukan biar Galah gak gangguin kamu. Jawab Galuh gugup. Mas gak perlu ngelakuin itu hanya karena alasan supaya Galah gak gangguin gue. Itu karena kita masih saling membutuhkan. Jadi gue gak peduli dia mau manfaatin gue, percuma mau mainin gue. Itu karena kita saling memanfaatkan dan saling bermain. Jadi gue harap mas jangan ikut dalam permainan ini. Saya bukan bermaksud ikut dalam permainan, melainkan karena perintah Pak Ruli. Tak peduli itu Galah atau siapapun, saya harus menjaga dan juga mengawasi pergaulanmu. Saya harus memastikan agar kamu selamat dan pergaulanmu sehat. Karena kamu adalah pewaris utama perusahaan Pak Ruli. Dan di samping itu, Mas Gilang sendiri berpesan dan sudah memerintahkan saya agar kamu tidak berhubungan lagi dengan Galah. Brak! Galih menggebrak meja. Lagi-lagi situasi yang tadinya adem kini kembali memanas. Majikan lo Gilang apa gue? Ya, Galih pun kembali naik ke lantai 2, meninggalkan Galuh sendiri di meja makan. Galuh pun membereskan sisa makanan lalu kembali ke kamarnya untuk bersiap dan tak lama kemudian Galih datang mengetuk pintu kamar. Tok tok tok. Siap. Siap Lih, jawab Galuh yang melihat wajah Galih masih kesal padanya. Lalu keduanya masuk mobil dan Galuh heran saat Galih duduk di depan tak seperti sebelumnya yang duduk di belakang. Galuh pun hendak memasangkan sabuk pengaman dan begitu wajah keduanya dekat, set. Gue bisa sendiri, ucap Galih gugup. Ternyata Mas Galuh lebih tampan jika dilihat dari dekat. Tak hanya Galih, Galuh pun juga merasakan gugup. Mobil pun jalan dan keduanya saling diam. Hingga Galih tiba-tiba menerima pesan dari Galah. Rayuan maut Galah selalu bisa membuat Galih luluh. Galah juga berkali-kali mengatakan jika masih sayang dan mengajaknya balikan. Apalagi Galih juga rindu belayan setelah putus dari cowok bulenya. Dan rindu memadu kasih dengan Galah. Galih pun terpaksa menunda ke kebun mawar dan mencari akal agar bisa bertemu dengan Galah sang mantan terindah dan terhot dan yang belum bisa Galih lupakan itu. Galuh melihat Galih tampak sibuk chattingan dengan HP-nya. Mas, ya, mampir dulu ke Indomaret dong yang ada poinnya, gue pengen kopi. Oke, ya begitu Galuh menemukan poin kopi, mobil pun berhenti. Tolong beliin dong mas yang turun, ini uangnya. Sekalian mas juga. Kopi apa Lih? Latte. Oke,
Ya, tanpa curiga sedikit pun, Galuh pun turun masuk ke Indomaret membeli kopi. Tapi tak ada barista di sana. "Cari kopi, Mas?" tanya seorang pramuniaga yang berbadan besar pada Galuh. "Oh, iya, Mas." "Ko, Riko, ada yang beli nih." "Oh, iya," ucap barista yang baru saja keluar dari toilet. "Mas, kopi latte 1. Yang hot apa ice?" "Aduh, kok lupa ya. Bentar, saya tanya bos saya dulu." "Siap." Dan begitu baru menoleh dan hendak keluar, Galuh melihat Galih naik moge, dibonceng Gala dan kabur yang membuat Galuh panik. "Galih, Mas, sorry gak jadi." Ya, seketika Riko heran melihat mas-mas tadi langsung naik mobil dan mengejar seseorang. Ya, mobil Galuh pun melaju kencang, mengejar motor Gala yang membawa majikannya itu, dengan skill mengemudi yang sudah tidak diragukan lagi karena sebelumnya menjadi pelatih kursus mengemudi. Galuh dapat melewati beberapa kendaraan yang menghalanginya, dengan berkali-kali mengklakson semua kendaraan minggir dengan sendirinya. Beruntung tak ada kendaraan besar yang melintas, sehingga lambat laun mobil Galuh mendekati motor Gala dan berhasil memepetnya. "Berhenti, turunin Galih." "Mas, stop ngikutin gue!" teriak Galih. Namun Galuh terlihat kesal dan tak peduli dan terus memepetnya. "Berhenti, atau kutabrak kalian berdua." "Mas, mulai hari ini lo gue pecat." "Posesif amat, dasar supir halu, gak tahu diri. Kejar kalau lo mampu." Ledek Gala dengan menunjukkan jari tengahnya, lalu ngebut yang membuat Galuh kesal. Baik Gala maupun Galuh saling kejar-kejaran. Bahkan berkali-kali Galuh sempat menyerempet motor Gala sampai keduanya hampir oleng, namun berhasil kabur saat lampu merah berhenti. Galuh kesal karena Galih lolos. Galuh tak menyerah. Galuh akan terus mengejar sampai dapat dan akan memberi pelajaran pada Gala. Lampu hijau pun menyala. Galuh langsung ngebut hingga lambat laun laju mobilnya perlahan berjalan pelan ketika melihat keramaian di pinggir jalan yang membuat macet. "Pak, ada apa?" tanya Galuh penasaran pada salah satu pejalan kaki. "Ada kecelakaan moge sama pickup." "Apa?" Galuh pun melipirkan mobilnya lalu berlari menuju lokasi. Galuh panik ketika melihat motor Gala yang sudah terpental rusak, juga supir pickup yang masih terjebak di dalam kondisi terluka. Dan begitu melihat mendekati kerumunan warga di TKP dan melihat dua tubuh tergeletak yang sudah tertutup koran, Galuh mendekat. "Yang dua ini kayaknya udah mati ya," ucap warga. Dan begitu Galuh membuka koran penutup itu, "Galih!" Satu minggu kemudian, masih di rumah Pak Ruli. Kini Galuh sedang berada di ruangannya bersama Pak Ruli dan istrinya setelah Pak Ruli kembali dari luar kota. Suasana tegang, Galuh sudah siap menerima resiko yang akan ia terima. Apalagi saat tadi bertemu istri Pak Ruli yang terus-terusan menyalahkannya. "Gara-gara kamu, anak saya celaka. Gara-gara kamu, anak saya belum sadar sampai sekarang. Kalau nggak karena suami saya, harusnya kamu sudah saya penjarakan." Ya, kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di pikirannya dan kini Galuh hanya bisa merunduk di hadapan Pak Ruli. "Katakan, apa yang terjadi?" Ya, Galuh pun dengan tubuh bergetar menceritakan semua kejadian yang ia alami. Dengan air mata yang mulai membasahi pipinya, Galuh sesegukan dan merasa amat menyesal. Lalu Pak Ruli mengambil tisu dan memberikannya pada Galuh. "Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya lalai, saya kecolongan, dan saya siap dipecat. Kamu kerja pun gak akan bisa mengganti biaya rumah sakit anak saya. Kamu harusnya dipenjara." "Mah, biarkan papa yang bicara dengan Nak Galuh." Brak, istri Pak Ruli pun keluar ruangan. "Nak Galuh, saya sudah memaafkan Nak Galuh. Saya akui, ini memang kesalahan anak saya. Tapi sudah tugas Nak Galuh untuk menjaganya." "Iya Pak, maafkan saya. Ini bukan murni kesalahan Nak Galuh. Saya masih bisa menerima Nak Galuh. Hanya saja belum tentu dengan Galih." "Saya mengerti Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah tahu konsekuensinya. Dan saya terima. Dan lagi pula, ada satu hal yang membuat saya merasa tidak pantas untuk bekerja di sini lagi. Itu karena saya sudah membuat 2 kesalahan Pak yang tidak mungkin bisa dimaafkan. Dan membuat saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan ini."
Saya sudah memaafkan masalah eksiden ini. Lantas kesalahan apa yang Nak Galuh lakukan? Sehingga saya tidak dapat mentolerir itu. Saya menyukai putra Bapak. Apa? Dek. Permisi Pak. Ya, Galuh dengan air mata yang tak terbendung itu seketika keluar dari ruangan Pak Ruli. Dan hari itu juga Galuh memutuskan untuk berhenti. 1 bulan kemudian, 1 bulan setelah Galuh resign, kini Galuh berada di rumahnya sendiri di kampung. Galuh sendiri belum menemukan pekerjaan tetap. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk susu putri kecilnya, Galuh bekerja sebagai supir juragan sayur di kampung. Itu pun hanya sementara, sembari cari-cari info lowongan pekerjaan untuknya. Dan pagi ini, Galuh, ibunya, dan warga lainnya sedang melayat dan sibuk mengurus tetangganya yang wafat. Putri kecilnya sendiri Galuh titipkan pada Bisurti, tetangga samping rumah. Bisurti sedang menggendong putri Galuh yang masih bayi itu. Dan ketika Bisurti sedang menggendong, ada mobil yang tiba-tiba saja datang dan berhenti tepat di depan rumahnya Galuh. Bisurti pun dengan masih gendong Nanda itu menghampirinya. Maaf, nyari siapa ya? Permisi Bu, apa ini rumah Mas Galuh? Oh iya bener, Masnya siapa? Saya temannya dari kota. Mas Galuh ada? Oh, Galuh sama ibunya lagi ngelayat. Ini saya dititipin bayinya. Oh, ini Nanda ya? Iya. Bisa saya gendong? Oh, iya. Bentar lagi pasti pulang. Orang udah dari tadi kok. Palingan udah dikuburin. Bi, ada tamu. Ada yang mau beli kayu bakar. Mas, saya nitip dulu ada tamu. Palingan bentar lagi datang. Masuk aja, tunggu di dalam. Oh, iya Bu, makasih. Lega lo, udah nyampe sini. Lega banget. Thanks Lang, lo emang sahabat gue. Santai. Lihat deh, nih anak mirip banget sama bapaknya. Iya, mirip Mas Galuh. Anak cewek, biasanya mirip bapaknya. Itu foto almarhum istrinya Mas Galuh ya? Cakep juga. Sepertinya iya, cantik ya. Lo hebat, bisa merebut hati Mas Galuh dari istrinya. Sampai dia berani ngakuin di depan papa lo sendiri. Gila. Dan asal lo tahu, ketika lo masih di rumah sakit dan Mas Galuh belum berhenti dari kerjaannya, Mas Galuh yang setia nemenin lo. Setiap hari nangisin lo. Dia nyesel banget dan nyalahin diri sendiri atas kejadian yang menimpa lo. Gue seneng banget dengernya. Yang bikin gue penasaran, kenapa dia bisa suka sama gue ya? Kalau gue tebak sih, sejak lihat kue apem lo pas gantiin baju lo pas lo mabok. Apa iya? Gue malu Jir. Apa iya dia mau sama apem rakitan gue ini? Gue aja belum nyoba. Pulang sono. Lo ngusir? Iya, gue gak apa-apa. Kasian kerjaan lo. Ya udah deh, gue tinggal bener nih ya. Kalau ada apa-apa, telepon aja. Iya. Di rumah duka. Ya, setelah dari pemakaman, Galuh terlebih dulu menemui ibunya. Dan ibunya masih sibuk membantu di rumah duka. Dan ketika Galuh masih bantu-bantu, Galuh tak sengaja melihat Bisurti naik motor membawa kayu bakar dan turun menghampirinya. Loh, Bi, mau kemana? Nanda sama siapa? Ini loh, mau nganter kayu. Nanda ya di rumah, sama temenmu dari kota. Temen siapa? Jangan-jangan penculik? Enggak lah, ganteng-ganteng gitu kok. Seketika Galuh berlari pulang. Setelah Gilang kembali ke kota dan baru saja pergi, Nanda menangis. Galih panik. Galih menemukan botol di atas meja, namun kosong. Galih mencoba berjalan mencari susu formula, namun begitu menemukannya di kamar Galuh, susu itu sudah habis. Galih hendak ke warung, namun Galih melihat warung cukup jauh dari rumah Galuh. Galih mencoba menelpon Gilang agar kembali meminta tolong membelikan sufor. Tapi HP-nya tak dapat dihubungi. Pasti sinyal di kampung jelek. Ya, karena Nanda tak kunjung diam, entah kenapa Galih seketika kepikiran menaikkan kaosnya dan meneteinya sendiri. Dan ajaib, meski tak ada air susu yang keluar dari teteknya, tapi dapat membuatnya terdiam sembari mengenyot-ngenyot yang jujur membuat Galih merasa kegelian hingga kemudian. Nanda. Dek. Seketika Galuh melongo saat melihat Nanda sedang menetek di payudara kanan Galih yang kotak namun cukup terlihat montok itu. Shh. Nanda baru saja tidur. Galih, ini beneran kamu?
Tanya Galuh sembari mengucek-ngucek matanya tak percaya. Hah, iyalah, siapa lagi? Bukannya Mas pernah janji mau ngajak gue ke sini, cicipin cumi masakan Ibu Mas. Dan juga, kira-kira masih ada lowongan gak Mas buat jadi ibu sambung Nanda? Kalau ada, gue mau daftar. Set, brak. Mas, lo mau ngapain? Tanya Galih saat Galuh tiba-tiba saja menutup pintu kamar dan menguncinya. Lalu berjalan mendekati Galih yang masih duduk di ranjang sembari masih menggendong Nanda. Hingga kemudian, set, Galih syok saat Galuh tiba-tiba saja mengecup bibirnya. Rasanya tangan Galih lemas, serasa tak kuat menopang gendongan Nanda. Beruntung Galuh membantu menopangnya. Mas mau apa? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Ibu masih sibuk di rumah tetangga. Mas sudah kangen berat. Mas gak peduli seperti apa kamu. Mas gak bisa nahan. Nahan apa Mas? Ya, Galih seketika merasa ngilu saat kedua puting payudaranya dihisap oleh anak dan ayahnya yang membuat lambat laun tubuh Galih lemas tergeletak di ranjang. Namun dengan masih memegangi Nanda, rasanya kedua putingnya seolah jadi rebutan. Tangan kanan Galih menopang tubuh Nanda dan tangan kiri Galih meremas-remas rambut Galuh. Rasanya luar biasa. Beruntung Nanda terlihat pro dan tak rewel, seolah mendukung niat bapaknya untuk menyalurkan hasratnya. Galih semakin gugup ketika Galuh menyentuh roti sobeknya, dan tangan itu menyelinap masuk ke dalam sidinya dan langsung berhasil menemukan klitoris yang masih terngiang-ngiang di ingatan Galuh yang besar dan dengan ujung yang berbentuk kepala falcon itu. Jari Galuh yang besar itu mencoba memainkan menekan-nekan bahkan menggesek-geseknya hingga saat Galuh merasakan sesuatu yang basah terasa keluar dari misfi Galih. Satu jari tengah berhasil masuk yang membuat pinggang Galih terangkat dengan sendirinya. Jari itu terasa keluar masuk namun tak mampu menembus kedalaman misfi Galih. Kenapa dicabut Mas? Enak. Apa Mas boleh masuk? Dan kalau Mas masuk, apa Mas bisa menghamili kamu? Tapi kalau memang kamu bisa hamil, jangan khawatir, Mas akan tanggung jawab. Gue gak akan hamil Mas, tapi Mas harus tetap tanggung jawab. Galuh pun tersenyum, lalu membuka celana dan sidi Galih. Dan terpampanglah misfi Galih yang membuat Galuh jatuh cinta pada pandangan pertama. Galih menatap Galuh yang kini malah diam memperhatikan misfinya. Kenapa Mas? Jangan diliatin, gue malu. Meski ini palsu, tapi bentuknya mirip asli. Basah lagi. Dan ini terlihat sangat menggemaskan. Ukurannya lebih besar dari sejenisnya. Oh, ucap Galih saat Galuh menekan klitoris berbentuk falcon itu dengan jempolnya. Mas masuk ya. Mas sudah tidak sabar, ingin mencobanya. Iya Mas, silakan. Gue juga pengen ngerasain punya Mas. Set, Galuh seketika membuka dan menurunkan celana dan sidinya yang membuat Galih melongo. Panjang juga Mas, gak kalah dari cowok buleku. Semoga saja Mas bisa memuaskanmu Lih. Pasti Mas, gue yakin. Dan semoga punya gue yang rakitan ini gak kalah rasanya dengan yang asli. Set, seru. Sama lembutnya, ucap Galuh saat menyeruput dan melahap misfi Galih. Galih kelojotan, apalagi ketika ujung klitoris raksasa berbentuk falcon itu dihisap kuat-kuat dan dikunyah pelan yang membuat rasa ngilunya sampai menjalar ke ubun-ubun. Galuh tak tahan lagi. Galuh merenggangkan kedua paha Galih dan begitu Galih baru saja berhasil meletakkan Nanda di sampingnya. Oh, Mas Galuh. Galih, luar biasa. Rasanya gak kalah sama aslinya. Sama hangatnya, sama sempitnya. Dan Mas gak bisa ngomong. Mas gak nyesel deh dengan keputusan Mas. Makasih Mas. Setelah setahun lamanya, setelah gue memutuskan merubah diri demi seseorang dan sempat bikin gue down dan putus asa, akhirnya gue mendapatkan orang yang menerima gue apa adanya. Makasih Mas Galuh. Gue sayang sama Mas. Gue janji gak akan nyanyain lo. Jir, mentok. Pelan Mas. Sakit juga. Sorry Lih.
Mas penasaran sama dalamnya. Nabrak juga, enak banget. Punya Mas. Oh, cup cup. Tuh. Ya, Galih mendiamkan Nanda dan meneteinya lagi. Sensasi menetei anaknya sembari menikmati gejotan bapaknya membuat Galih seolah kesurupan. Nikmatnya tak karuan. Galuh yang melihat ekspresi Galih itu sungguh seksi. Rasanya Galuh tak ingin menikah dengan perempuan lagi karena semua sudah ada pada Galih. Mas, mulai kering. Basahin lagi, agak sakit. Maklum, apem rakitan. Gak bisa memproduksi cairan dengan alami. Apalagi punya Mas gede dan panjang. Gak masalah, Mas yang basahin. Ya, Galih lagi-lagi mengernyit saat Galuh membasahi Miss V-nya. Lalu Galuh tiba-tiba berhenti dan menatap bunga matahari Galih. Lih, ya Mas, apa sebelum kamu ganti kelamin, kamu selalu bercinta dengan cowokmu lewat sini? Tanya Galuh sembari ujung jarinya menyentuh bunga itu. Iya Mas, lewat situ. Mas mau coba? Tapi kan itu, cobain Mas, gue bersih kok. Kamu yakin? Yakin, percaya sama gue. Ucap Galih meludahi tangannya menyentuh batang Galuh dan mengarahkan ujung palkonnya ke bunga matahari Galih. Dan begitu melihat bunga matahari itu perlahan mekar, Galuh mendorongnya. Cep. Wah, gak kalah sempit. Baru kali ini nyobain lubang belakang. Ucap Galuh sembari memasukkan jempolnya di lubang Miss V. Enak Mas? Enak. Mas suka? Suka. Apa Mas boleh pakai keduanya, Lih? Tentu saja. Nikmati saja suka-suka Mas dan sepuas Mas. Makasih sayang. Mas gak tahan. Celup, celup, celup. Ya, Galuh masuk bergantian dari lubang depan dan juga belakang. Mencocol-cocolnya sampai Galih menggelepar. Keluarin di mana, Lih? Mas gak kuat rasanya. Mana aja Mas, sesuka Mas. Galih, celup. Hangatnya rahim gue. Celup, slep. Ya, Galuh mengeluarkan batangnya dari Miss V Galih yang mencair kental manis. Namun, memasukkan kembali batangnya yang masih kuat itu ke dalam bunga matahari Galih dan membiarkannya tertanam di sana, sembari berpelukan bertiga. Lalu, keduanya saling melempar senyum satu sama lain. Mas, beneran sayang sama kamu. Bahkan, Mas sampai jujur pada ibu kalau Mas suka kamu. Oh ya, lalu? Awalnya ibu tidak menerima, tapi ibu tidak marah dan hanya diam. Mungkin ibu pasrah. Tapi Mas mau balik kan ke rumah? Bagaimana dengan Pak Ruli dan mamamu? Mereka terserah sama gue. Syukurlah. Keduanya pun kissing secara passionate sampai Galih merasakan sesuatu di bunga mataharinya. Mas on lagi ya? Kok tahu? Kerasa. Untung aja belum Mas cabut. Mas gerak lagi ya. Rasanya masih kurang. Mumpung dia tidur. Ayo nungging. Mas pengen nunggingin bokong majikan Mas. Enak kali Lih bokong kamu. Punya lo enak banget Mas. Gue gak nyangka bisa ngerasain batang panjang supir gue sendiri. Nanda, cucu nenek. Dek. Waduh, ibu. Gawat. Mas, cabut. Ya, Galuh pun yang panik itu terpaksa mencabutnya. Keduanya pun merapikan diri, lalu buru-buru membuka pintu kamar. Krek. Bu, kenalin, ini Galih. Nak Galih, majikan kamu yang di kota itu. Iya, majikan plus calon mantu ibu dan calon ayah Nanda. Ucap Galuh yang membuat Galih tersipu malu. Galih cemas, apalagi ekspresi ibunya menatap Galih dengan tajam. Galih takut ibunya tak menerimanya. Hingga kemudian, Galih terkejut ketika ibu Mas Galuh memeluknya dan Galih juga membalas pelukannya.
Kenapa nggak bilang dulu? Kan ibu bisa ke pasar dulu beli cumi. Katanya pengen dimasakin ibu cumi toh? Seketika Galih tersenyum lega. Happy ending.